Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan ini akan membahas tentang topik seputar pasar keuangan. Adapun sub pembahasan dalam materi ini adalah mengenai definisi pasar keuangan, jenis-jenis pasar keuangan, tipe dan manfaat perantara keuangan, tipe lembaga perantara keuangan, dan instrumen keuangan. Inilah 5 sub bahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Saya mulai dengan definisi dan jenis pasar keuangan. Pasar keuangan adalah bertemunya pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Ya, jadi adanya pertemuan dari pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Jenisnya itu ada pasar modal versus pasar uang, pasar spot versus pasar forward, pasar perdana versus pasar sekunder, pasar OTC ya, over the counter versus pasar dengan lokasi tertentu, dan ada juga pasar falas. Itu jenis-jenis pasar keuangannya. Ke belakang nanti akan saya jelaskan secara detail satu-satu ya. Nah, kita mulai dengan pasar uang atau money market. Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek diperjualbelikan. Ya, jadi bicaranya adalah jangka pendek dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Sering juga disebut pasar abstrak karena instrumen yang diperjualbelikan melalui sarana telekomunikasi. Ada juga yang menyebut unorganized market atau pasar yang tidak terorganisasi karena tidak punya tempat transaksi yang tetap sebagaimana kalau kita contohkan pasar modal gitu ya. Pengertian pasar modal dalam arti sempit ini adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan. Ya, ada juga yang mengatakan bursa efek. Ya. Sedangkan menurut Kamus Pasar Uang dan Modal, yang disebut pasar modal adalah pasar konkret dan abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang. Itu bedanya ya. Jadi kalau pasar modal itu jangka panjang, kalau pasar uang tadi jangka pendek. Sedangkan menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana ada saham biasa, saham preferen, obligasi diperdagangkan. Kemudian definisi pasar falas, foreign exchange market. Nah, jadi kalau mungkin biasanya disingkat dengan FX market, itu adalah bicaranya adalah pasar falas. Falas itu adalah valuta asing. Apakah definisi dari pasar falas itu? Pasar falas adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran valuta atau mata uang asing untuk mendapatkan daya beli di negara lain dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian yang istilahnya adalah exposure of risk akibat naik turunnya kurs suatu mata uang. Jadi pasar falas ini termasuk pasar yang cukup diminati di dunia ya. Karena pergerakan atau fluktuasi kurs itu sangat cepat. Jadi saran saya pelajari dulu ilmunya baru Anda boleh bermain yang namanya pasar falas. Berikutnya ada pasar spot. Saya jelaskan dulu tentang transaksi spot terlebih dahulu. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayarannya
akan diselesaikan maksimal pada 2 hari kerja berikutnya. Ya, jadi maksimal pada 2 hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian itu disebut dengan tanggal valuta. Ada beberapa istilah. Ya, penyerahan dana dalam transaksi spot dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang value today, value thought, nama lainnya ya. Penyerahan dana dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal transaksi, atau ada istilah value tomorrow atau value tom. Penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya, artinya besok harinya. Sekarang transaksi, besok diserahkan. Atau value spot, penyerahan setelah 2 hari kerja transaksi. Itu 3 istilah terkait penyerahan dana dalam transaksi spot. Ada juga pasar forward. Apa sih transaksi forward itu? Transaksi forward adalah transaksi sejumlah uang tertentu dengan sejumlah uang tertentu lainnya dengan penyerahan di waktu yang akan datang. Bicaranya masa depan. Forward. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak, tapi penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang. Forward ini biasanya digunakan untuk tujuan hedging. Hedging ini nama lainnya lindung nilai. Untuk melindungi aset-aset Anda di masa akan depan. Di masa datang ya. Dan juga tujuannya untuk spekulasi. Nah, jadi para spekulan ini juga suka bermain forward ya. Ada contoh ilustrasi hedging atau pemagaran risiko ya. Atau saya sebutnya biasanya lindung nilai. Misal, si X hutang dalam US dollar harus dilunasi 6 bulan yang akan datang. Spot rate-nya adalah 7.500 per US dollar. Forward rate per 6 bulan adalah 7.800 US dollar ya. Ingat, ini berarti forward rate-nya 6 bulan ke depan gitu ya. 7.800 US dollar per US dollar. Risiko yang dihadapi adalah apresiasi dolar terhadap rupiah. Apresiasi itu berarti peningkatan ya, peningkatan nilai dolar terhadap rupiah. Artinya nilai rupiah itu kalah dengan nilai dolar kan. Yang dilakukan adalah melakukan kontrak forward 6 bulan dengan bank dengan kurs 7.800 per US dollar. Jadi sudah melakukan kontrak forward 7.800 per US dollar. Jika ternyata dolar apresiasi sampai 8.000 per US dollar, ya, maka profit yang bisa didapat adalah 8.000 ini dikurangi dengan kontrak forward tadi 7.800. Maka profitnya adalah 200 rupiah. Namun jika ternyata dolar depresiasi sampai 7.600, ya, artinya rugi yang didapat dari 7.800 sesuai kontrak forward 6 bulan tadi dikurangi dengan 7.600. Maka rugi yang didapat adalah 200 rupiah. Itu ilustrasi singkat tentang hedging atau pemagaran risiko. Jadi risikonya itu dilindungi gitu ya. Kemudian ada istilah pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, sesuai dengan namanya nih. Kalau pasar perdana artinya perusahaan menjual sahamnya kepada perusahaan sekuritas. Ya. Setelah perusahaan sekuritas membeli dari emiten atau perusahaan yang menjual saham, maka selanjutnya saham tersebut akan dijual ke publik. Itu pasar perdana ya. Yang kedua, pasar sekunder. Setelah melalui proses pasar perdana, ya, emiten misalkan mencatatkan sahamnya ke bursa keuangan sehingga bisa diperjualbelikan di bursa keuangan. Ya, misalkan di Indonesia Bursa Efek Indonesia gitu ya.
Setelah mendapatkan izin, maka investor dapat menjual belikan sahamnya kepada investor lain. Pasar inilah yang disebut sebagai pasar sekunder. Ya, jadi emiten atau perusahaan itu mencatatkan dulu sahamnya ke Bursa Efek Indonesia. Kalau sudah dapat izin, maka investor dapat memperjualbelikan saham itu ke investor yang lain. Itu namanya pasar sekunder. Kemudian ada pasar OTC, over the counter, dan pasar dengan lokasi tertentu. Bedanya apa? Pasar OTC cirinya adalah tidak ada lokasi khusus untuk melakukan perdagangan. Yang kedua, pasar yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Contoh pasar falas ya. Falas ini pun Anda dengan handphone itu pun sekarang sudah bisa melakukan transaksi selama Anda sudah melakukan registrasi ya. Jadi pasar falas termasuk pasar OTC karena nggak ada tempatnya. Dengan handphone pun Anda bisa melakukan transaksi falas atau valuta asing. Kalau pasar dengan lokasi tertentu, berarti ada lokasi tertentu nih untuk Anda memperdagangkan surat berharga. Ya misalkan pasar modal ya, tempatnya disebut Bursa Efek. Kalau di Indonesia, misalkan ada Bursa Efek Indonesia. Di Singapura ada Singapore Stock Exchange. Ya, di Thailand ada Thailand Stock Exchange. Ya, jadi itu contohnya. Kalau OTC tidak ada lokasi khusus. Ya, kalau pasar dengan lokasi tertentu itu ada lokasinya untuk memperjualbelikan surat berharga. Perantara keuangan. Nah, apa sih definisinya? Perantara keuangan adalah lembaga yang menjembatani pihak yang surplus, ya, yang kelebihan dana, dan pihak yang defisit atau pihak yang kekurangan dana. Makanya disebut perantara keuangan. Perantara antara siapa? Perantara antara yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Nah, ini dia. Lembaga perantara keuangan misalkan bank. Ya, bank itu kan ada funding versus lending. Ya kan, kegiatan bank itu hanya funding dan lending. Ya. Ya kan, funding ini menghimpun dana. Lending meminjamkan dana. Kan begitu saja ya, kalau gambaran ilustrasi bank. Ada yang nabung ke bank. Uangnya disimpan oleh bank. Atau mungkin diinvestasikan ke bentuk yang lain. Ada yang butuh utang ke bank. Itu namanya lending. Bank meminjamkan dana kepada pihak yang membutuhkan uang atau membutuhkan dana. Ya, jadi itu gambaran singkat tentang bisnis perbankan kan. Ada yang naruh uang ke bank, ada juga yang meminjam uang ke bank. Udah berputar begitu saja. Hanya produk-produk perbankan banyak jenisnya. Itu mungkin yang teman-teman nanti perlu pelajari lebih detail. Ada asuransi. Ini untuk perlindungan atas sebuah risiko ya. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Perusahaan sekuritas. Ini menangani jasa yang berkaitan dengan efek atau surat berharga. Ya, jadi ini misalkan yang sering Anda dengar dengan istilah broker dealer dan underwriter ya, penjamin emisi misalkan. Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sekuritas ya. Misalkan seperti fakultas kita itu sudah bekerja sama dengan Kresna Sekuritas. Nah, itu contoh perusahaan sekuritas ya. Jadi perusahaan sekuritas itu perlu mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan fungsinya sebagai perantara keuangan. Ada juga perusahaan investasi atau reksadana ya. Ini mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk saham dan menginvestasikan dana tersebut pada instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi. Ya, kalau obligasi mungkin bagi yang belum paham, obligasi itu adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Ya, ada yang beli nggak Pak? Ada. Yang beli namanya pembeli obligasi. Kalau beli obligasi saya dapat apa Pak? Anda dapat bunga.
Ya kan nggak mungkin Anda memberikan hutang terus nggak dapat apa, membeli obligasi terus kemudian nggak dapat apa-apa gitu ya. Anda dapat bunga obligasi istilahnya. Namanya kupon ya. Kupon itu sebutan lain dari bunga obligasi. Instrumen keuangan ya. Jenisnya ada instrumen pasar uang. Tadi saya bilang jangka pendek. Ya, kalau pasar uang ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI lebih terkenalnya disebutnya. Commercial paper, CP, akseptasi bank, AB, certificates of deposit, CD, atau repurchase agreement atau repo. Ini contoh-contoh yang instrumen pasar uang karena diperjualbelikannya dalam jangka pendek. Kalau instrumen pasar modal, ya, kita berbicara jangka panjang, contohnya obligasi atau surat hutang ataupun saham, baik saham biasa ataupun saham preferred. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait materi pada pertemuan ini tentang pasar keuangan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi ini dengan baik. Itu harapan saya ya. Karena materi ini bersifatnya masih teori. Jadi setidaknya Anda mendapatkan pengetahuan seputar tentang pasar keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.